Dia adalah seorang CEO muda, tampan, dan bergelimang harta. Namun, ada luka besar yang ia sembunyikan dari dunia. Ratusan dokter menyerah. Puluhan negara sudah ia datangi, tetapi tak seorang pun bisa menyembuhkannya. Hingga suatu hari, di sebuah desa terpencil, seorang gadis sederhana dengan ramuan tradisional dan doa tulus mengubah segalanya hanya dalam satu malam. Inilah kisah cinta yang tak pernah disangka. Kisah CEO yang jatuh tersungkur oleh kelemahan dan seorang gadis desa yang membuatnya bangkit kembali. Saksikan kisah yang akan membuat hati kalian menangis dan percaya bahwa cinta dan ketulusan bisa menjadi obat bagi luka yang tak bisa disembuhkan dunia. Langit malam kota Jakarta dipenuhi cahaya lampu gedung pencakar langit. Di puncak tertinggi menara kaca yang menjulang, duduk seorang pria tampan berjas hitam, menatap kosong ke arah horizon. Dialah Adrian Wiratama, CEO termuda sekaligus terkaya yang pernah ada. Dengan kekayaan triliunan, dia bisa memiliki apa saja, kecuali satu hal yang paling ia dambakan, harga diri sebagai seorang lelaki. Selama 5 tahun terakhir, Adrian menyimpan rahasia kelam. Ia menderita impotensi total akibat kecelakaan masa kecil yang merusak syaraf tubuhnya. Ratusan dokter terbaik dari Amerika, Eropa, Jepang, hingga Singapura telah dipanggil. Operasi, obat herbal, terapi listrik, bahkan akupuntur kuno sudah dicoba. Hasilnya nihil. Setiap malam ia menatap dirinya di cermin dengan penuh benci. Untuk apa semua harta ini, kalau aku tak lebih dari pria setengah manusia? Gumamnya dengan suara parau. Di hadapan publik, Adrian adalah CEO dingin dan sempurna. Namun, di balik pintu tertutup, ia sering menangis, meremas rambut, bahkan memecahkan gelas kristal karena frustasi. Suatu hari karena lelah dengan rutinitas, Adrian pergi diam-diam ke sebuah desa di Jawa Tengah. Dengan alasan mencari lahan investasi, ia ingin melarikan diri sejenak dari sorotan media. Di desa itu ia bertemu seorang gadis sederhana bernama Alia. Gadis berusia 22 tahun itu tinggal bersama neneknya yang dikenal sebagai tabib kampung. Alia bukanlah tabib, tapi ia mewarisi sedikit pengetahuan tentang ramuan tradisional dan doa-doa penyembuh dari sang nenek. Pertemuan mereka penuh salah paham. Mobil Adrian mogok di jalan desa, dan Alia yang sedang menimba air menatapnya curiga. Orang kota ya, pasti sombong, ucap Alia dalam hati. Namun, ketika ia melihat Adrian pucat dan terengah, ia segera berlari mendekat. "Tuan baik-baik saja?" tanyanya cemas. Adrian hanya mengangguk, menutupi rasa sakit di dadanya yang tiba-tiba kambuh. Alia membantu menuntunnya ke rumah neneknya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Adrian tidur di ranjang kayu sederhana, bukan kasur empuk hotel bintang 5. Beberapa hari kemudian, Adrian dan Alia semakin sering berbincang. Alia yang polos dan penuh tawa membuat Adrian merasa damai. Tidak ada tatapan hinaan, tidak ada rasa iba, hanya ketulusan. Namun suatu malam, ketika hujan deras turun, Adrian tak mampu lagi menahan luka batinnya. Ia menangis di beranda rumah kayu itu. Alia yang keluar membawa selimut kaget melihat sosok CEO tampan itu menggigil sambil menutup wajah. "Tuan, kenapa menangis?" bisiknya lembut. Adrian menggeleng, tapi akhirnya pecah. Aku bukan lelaki seutuhnya, Alia. Ratusan dokter sudah menyerah padaku. Aku mandul, hina, dan tak akan pernah bisa memberi kebahagiaan pada siapapun. Air mata Adrian jatuh deras, bahunya bergetar. Alia terdiam, namun bukannya menjauh, ia justru duduk di samping pria itu. "Tuan Adrian, siapa bilang Tuan hina? Luka bukan berarti akhir segalanya. Tuhan selalu punya jalan penyembuhan. Hanya saja, manusia sering menyerah lebih dulu." Adrian menatap mata Alia yang jernih. Kata-kata itu menusuk hatinya. Malam berikutnya, ketika Adrian hendak kembali ke Jakarta, Alia menghampirinya. "Tuan, izinkan aku mencoba. Mungkin hanya satu malam,
Tapi aku ingin berusaha, ucapnya dengan tulus. Ia menyiapkan ramuan dari akar, bunga dan madu hutan, lalu membacakan doa-doa warisan neneknya. Adrian sempat ingin menolak. Baginya, semua itu hanya tahayul. Tapi tatapan Alia penuh keyakinan, membuatnya luluh. Ramuan itu ia minum. Lalu Alia memintanya berbaring. Dengan tangan halus, ia menempelkan ramuan hangat pada perut dan punggung Adrian sambil berbisik doa-doa yang menenangkan. Keajaiban pun terjadi. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Adrian merasakan tubuhnya merespon. Sesuatu yang telah lama mati dalam dirinya perlahan bangkit. Ia menatap Alia dengan mata terbelalak. "Alia, ini mustahil." Namun Alia hanya tersenyum samar, meneteskan air mata haru. "Tidak ada yang mustahil, Tuan. Yang mati bisa hidup kembali kalau Tuhan menghendaki." Pagi menjelang, Adrian duduk di tepi ranjang kayu itu. Wajahnya basah oleh air mata. Ia menggenggam tangan Alia erat, tubuhnya bergetar. "Alia, aku bisa. Untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, aku bisa." Suaranya pecah dan ia menangis terseduh-seduh di pelukan gadis desa itu. Tangisan itu bukan hanya lega, tapi juga rasa syukur, rasa sakit yang terobati, dan rasa cinta yang tumbuh. "Alia, kau telah menyembuhkan luka yang tak bisa disembuhkan dunia. Kau menyembuhkan aku." Ia hanya mengusap punggungnya pelan, membiarkannya menangis sepuasnya. Sejak malam itu, Adrian tidak lagi sama. Ia kembali ke Jakarta dengan semangat baru, tapi hatinya tertinggal di desa. Setiap minggu, ia pulang ke sana hanya untuk melihat Alia. Hingga akhirnya, di bawah langit desa yang dipenuhi bintang, ia berlutut di depan gadis sederhana itu. "Alia, aku tidak hanya ingin kau jadi penyembuhku. Aku ingin kau jadi hidupku. Maukah kau menikah denganku?" Alia menutup mulutnya. Air mata jatuh tanpa henti. "Tuan, aku hanya gadis desa. Aku tidak pantas." Namun Adrian memotongnya. "Kau pantas lebih dari siapapun. Kekayaan dan jabatan bisa kuberi pada siapa saja, tapi hatiku hanya untukmu." Alia akhirnya mengangguk. Dan malam itu, seluruh desa merayakan dengan sederhana namun penuh kebahagiaan. Beberapa bulan kemudian, Adrian tampil di media dengan pengumuman mengejutkan. Ia menikah dengan gadis desa biasa. Publik terheran-heran, tapi Adrian tak peduli. Ia pernah menangis terseduh karena merasa hina, tapi kini ia menangis terseduh karena bahagia. Dan di sampingnya selalu ada Alia, gadis sederhana yang mengubah luka menjadi cinta dan keputusasaan menjadi keajaiban. Tamat.